Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di channel KPH Jawisya bersama saya Wahyu Dayat dan saya Wanda. Pada kesempatan pada siang hari ini kita sekarang berada di Sumur Upas. Bayarnya katanya tetap di ulang. Dan mohon maaf jika terdengar suara ada bising Mbak ya. Bising ya. Karena ada perbaikan di Sumur Upas. Sekarang terus channel KPH Jawisya pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah Sumur Upas bersama Mbak Wanda. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas Sumur Upas Mbak ya. Jujur teman-teman, saya sebenarnya baru pertama kali di Sumur Upas ini. Baik, kita langsung saja tanya-tanya kepada Mbak Wanda ya tentang Sumur Upas itu gimana tuh Mbak sejarahnya Sumur Upas, apa-apa yang Mbak Wanda ketahui lah tentang Sumur Upas. Yang saya ketahui di Sumur Upas itu yang di tengah tadi, yaitu yang namanya Sumur Upas ya Mas. Konon katanya kok di situ itu upas itu kan bisanya ular ya maksudnya upas ya. Itu di tengah situ katanya itu mematikan, ada upas di situ lah. Tapi ternyata juga ada yang bilang kalau di situ itu bukan upas ya, ada ular memang, tapi ada gas yang beracun. Di Sumur Upas Di itu Sumur sendiri Upas itu yang ditutupan tadi itu. Yang ditutup itu ada gas beracun. Itu yang namanya upas, makanya di situ disebut Sumur Upas. Ada gas beracun di situ. Tapi kalau dari saya melihat ini Mas, dari sisi saya melihat, kok saya lihatnya itu keris-keris dari raja-raja zaman dahulu kala. Itu kan ya namanya kerisnya raja ya Mas ya. Itu kerisnya itu beracun Mas. Iya, kerisnya raja itu ada yang beracun. Malah sebagian besar keris itu beracun Mas. Jadi kalau kita kegores ke kulit gitu sedikit bisa meninggal. Keris itu gitu ya? Iya, ada keris yang seperti itu. Dulu itu kalau nyuceni ya, keris itu di sini. Di Sumur Upas ini. Di sini, makanya di sini ada energi upas dari keris-keris itu tadi yang tertinggal ada. Itu dari sisi saya ini lihat. Tapi kalau salah ya saya minta maaf, karena ini kan cuman sebatas sepengetahuan saya gitu ya Mas ya. Itu dari sisi mata batinnya Mbak dari Wanda. sisi saya yang melihat itu energi dari keris itu tadi, karena dia upas. Jadi waktu pembersihan sesucian itu tadi paham, ya. ada bekas-bekas dari racun tadi. Iya betul. Jadi ada gas beracun tadi kan di situ. Ya juga di situ adalah labirin. Seperti Labirin. Jadi goa itu yang bisa menyelamatkan raja. Itu yang tahu pintu keluar dari labirin itu, maksudnya itu ya cuman orang-orang tertentu Mas. Hanya raja dan di kepercayaan raja. Ya itu yang tahu. Karena itu untuk penyelamatan raja ini kan letaknya ada di tengah Mas, dulu di Majapahit ini kan ini di tengah. Karena ya namanya kedaton itu kan berarti kan di tengah ya Mas ya, kedaton. Ya letaknya ini di tengah. Terus nanti kalau misalnya ada orang-orang yang berniat buruk, kan raja bisa menyelamatkan diri lewat labirin itu tadi. Nah, kalau nanti ada orang-orang yang misalnya mau mencari jejak raja itu tadi, yang tidak tahu arah labirin itu tadi, itu nanti di situ bisa terjebak. Dan di situ ada ular berbisa Mas. Gitu. Juga ada kalajengking. Jadi ada hewan-hewan yang buas lah setelah itu. Iya betul. Makanya kenapa orang yang di situ kebanyakan meninggal. Ini sedikit cerita dari saya. Saya dulu pernah ke sini Mas. Saya pernah ke sini, itu pernah dapat cerita juga. Kita kalau itu kan boleh turun ya Mas ya. Itu kan boleh turun. Terus waktu saya ke sini itu kok enggak bawa apa-apa Mbak.
saya tuh kok kaget ya, kok di sini ternyata disuruh bawa apa-apa. Ternyata di sini tuh ada prosedur bawa apa ya dulu, bumbu kinang itu loh Mas. Itu dulu waktu saya apa namanya kesini kok disuruh bawa seperti itu, padahal saya kurang suka kalau bawa seperti itu. Ternyata setelah saya kesini saya pelajari ya memang prosedurnya begitu Mas. Ada etikanya. Ada etikanya ya. Kalau dari sisi kalian yang tidak suka seperti itu ya itu terserah, itu kan menurut kepercayaan masing-masing ya Mas ya. Pilihan masing-masing. Itu juga. pilihan masing-masing. Tapi kalau dari saya memang etika apa ya prosedurnya gitu tuh baik gitu. Kalau dari sisi saya sendiri, karena terus masuk bawah itu tadi ya Mas ya, ternyata itu tadi kayak apa ya semacam suguh gitu Mas ya. Lah, yang unik ini di bawah di pintu labirin yang bawah itu yang saya mau coba masuk itu tadi. Dulu tuh saya tuh bawa anak besarnya tuh, berat badannya tuh 90 Mas, 86. Oh iya. Ya, itu dia bisa masuk. Iya. Padahal pintu apa labirinnya tuh besarnya cuma segini. Kok bisa? Bisa masuk. Nah, tapi sedangkan saya masuk, saya nggak bisa masuk. Kok bisa ya? Nah, iya, ternyata apa namanya waktu kan mungkin sebelum masuk itu tadi orang sini kan bilang, Mbak ini yang bisa masuk itu hanya orang-orang yang hatinya bersih. Nah, terus saya kan berpikir, loh apa hati saya? Hatiku kurang bersih ya. Ya mungkin iya Waktu ya itu kan mungkin pas mungkin hati ternyata nggak bersih. itu bukan hanya hati yang tidak bersih ya Mas ya, tapi pikiran yang enggak tenang juga bisa Mas. Oh, Itu pengaruh ya, saya coba diam, saya ambil nafas tenang, saya coba masuk lagi, bisa ternyata. Nah, itu sampai seperti itu taktiknya. Detail banget ya. Detail banget di situ. Leluhur kita bayangkan. Cerdas sekali Mas Itu Supaya. cerdas banget ya. Iya. Kita harus bangga dengan leluhur kita, teman-teman. Iya. Jadi pintunya segini, besarnya memang segini, tapi kita tuh apa kalau nggak pas, artinya itu nggak pas, nggak tatak, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Sedangkan orang yang 90, bayangkan gede orangnya, itu masuk bisa. Karena apa? Dia sudah masuk aja, nggak ada pikiran apa-apa. Pengen tahu dalamnya seperti apa. Ketika saya masuk, ternyata di labirin itu masuk labirin yang di sana tadi itu ada tempat bertapa Mas. Oh gitu. Ya, jadi ternyata labirin-labirin itu punya tempat sendiri-sendiri. Oh ini nanti arahnya jalan keluar sampai kemana. Terus ada yang menelusuri katanya itu kok sampai Segaran. Oh nanti jebusnya di Segaran Ya, itu. ada pintu keluarnya di Segaran di sana. Ibarat kalau nanti diserang mungkin raja bisa lewat situ terus. Ya, sampai Segaran ada pintu keluarnya sampai Segaran, katanya sih seperti itu. Kalau dari saya lihat, dari sisi mata saya melihat sepertinya ya memang begitu, tapi kok kalau dilihat aslinya gini kok kayaknya kok enggak ada ya sekarang. Enggak mungkin gitu ya kayak gitu. Iya, Ya. tapi kok saya lihat di mata saya sampai sekarang ya sebenarnya masih ada, tapi di nyatanya kok enggak ada, kurang tahu ya Mas itu. Jadi pintunya itu bisa sampai sana. Terus itu sendiri-sendiri Mas. Jadi kalau nanti salah itu nanti bisa ke tempat yang bisa itu tadi, di tempat gas yang beracun itu tadi. Bisa sampai kalau tempatnya tepat nanti ada yang untuk bertapa itu tadi. Jadi kayak tempat kita masuk gitu Mas ya, liku-liku gitu. Jadi kalau kita terus salah nanti kan bisa kena tadi tuh. Nah, itu jalannya tuh Hanya macam-macam. raja yang tahu nanti ya. Iya, jalannya macam-macam. Terus yang tempat bertapa itu sudah ada tempat duduknya gitu Mas, ada tempat duduk. Itu bertapa. Kayak iya. Ada tempat duduk gitu. Jadi gini nanti ada sekatnya, nanti kita masuk lagi gini. Itu di situ ada sekatnya lagi, tempat duduk lagi untuk bertapa. Seperti itu di situ tadi. Seru banget ya, ternyata leluhur Iya. kita luar biasa sekali ya. Iya, Bisa betul. buat sumber upas. Terus apalagi Mbak Wanda yang dilihat? Di sini ini sosok masih tempat yang sakral ya Mas ya. Sakral banget. Di sini masih sakral juga di sini ini sebenarnya kalau tenang itu di sini tenang, tapi juga kita harus menghormati hal-hal yang tenang, karena hal yang tenang tuh bisa jadi ancaman, maksudnya bahaya, warning. Kita sendiri tuh harus ada warning, karena tempat sesuatu yang tenang, sesuatu yang Kayak nggak ada apa-apa. kayak nggak ada apa-apa, Itu malah yang yang bahaya ya. betul. Soalnya kalau dari sisi saya melihat ini megah sekali Mas. Jadi tempatnya di belakang kita ini sampai ke sini ini megah sekali. Ada umpak-umpak di sana. Ya, Ada besar-besar. umpak-umpaknya besar segitu. Bisa dibayangkan seberapa besar Majapahit dulu. Umpaknya aja sebesar itu. Luar biasa sekali teman-teman KPAC.
Mungkin teman-teman coba sekali-sekali datang ke sini Mbak ya untuk Iya, lihat langsung Sumur Upas gitu loh. Iya, kita tadi mau bahas di dalam, cuman Karena ada lagi perbaikan, Lagi jadi perbaikan. otomatis daripada noise ya nanti hasilnya ya. iya, Kita jadi bahas bahas di sini. sini. Heeh. Ada lagi mungkin Mbak Wanda? Dari saya sepertinya cukup. Barangkali dari kalian ada tempat-tempat bersejarah yang layak untuk kita kunjungi, atau kalian mau tahu di balik tempat bersejarah itu ada cerita apa, kalian bisa komen. Kalian juga bisa gabung di video KPHJ official selanjutnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like And subscribe. ya. Kalau menurut kalian channel ini mengedukasi, kalian bisa bantu share channel ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.